Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran lillah alladzi qad atana ni'aman katsiratan hatta nastati an nahtafila fi hadzal video bisihah wa biridhaillah insyaallah. Salatan wassalaman daimaini mutalazimaini ila habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam alladzi qad hamala nas min adh-dhulumati ila nur wa kadzalika ila siratal mustaqim. Ayyuhal ahbab at-tulab al-izza win radintan Lampung aina ma kuntum. Fi hadzal video insyaallah sanastamiru darsana wa sanata'allam syai'an jadidan insyaallah bimaddah al-adat lil muzakkar. Baiklah anak-anakku dimanapun kalian berada, pada video kali ini kita akan belajar tentang al-adad. Al-adad itu artinya bilangan. Al-adad lil muzakkar berarti bilangan untuk isim yang modelnya laki-laki. Oke, silahkan dibuka pelajaran ke-8. Nah, ini adalah al-adad lil muzakkar, pelajaran ke-8 pada pertemuan kali ini. Setelah kita belajar, harapannya pengguna atau seluruh mahasiswa atau antum semua dapat menggunakan angka ini, angka muzakkar ini dalam sebuah kalimat. Yang kedua, harapannya adalah tujuannya pengguna mampu membedakan antara mufrad dan jamak. Apa itu mufrad? Mufrad adalah bilangan tunggal, sedangkan jamak adalah bilangan yang jumlahnya banyak. Jadi kalau mufrad itu satu, kalau jamak itu plural artinya lebih dari dua. Kalau di bahasa lain jamak itu adalah lebih dari satu. Tapi Wan itu punya saya, Wan. Itu. Ya. Yang di bawah itu lo punya saya tuh. Nah. Oke, kita lanjutkan. Jadi pengguna mampu membedakan antara mufrad dan jamak. Jadi mufrad itu tadi saya sudah berikan pengarahan bahwasanya mufrad adalah bilangan tunggal atau jumlahnya satu. Jadi kalau buku kitabun berarti dia mufrad. Kalau dia jamak berarti bukunya ada banyak ya, lebih dari dua. Maka dia berubah menjadi kutubun. Kitabun kutubun. Nah, nanti kita akan belajar secara lebih lanjut. Yang ketiga, pengguna mampu menjawab soal-soal menghitung untuk muzakkar. Nah, sedangkan adawatul istifham untuk menanyakan atau kalimat tanya yang digunakan untuk menghitung itu biasanya menggunakan kata kam. Kam itu artinya berapa. Kam kitaban laka, berapa buku yang kamu punya. Kam kitaban laka. Aywa, hayya nabda darsana bil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita awali. Ini adalah adat lil muzakkar. Wahidun, ithnani, thalathatun, arba'atun, khamsatun, sittatun, sab'atun, thamaniyatun, tis'atun, atharatun, asyaratun. Oke, lihat. Ada kata wahidun. Ya. Wahidun itu artinya satu. Biasa kan dulu mungkin di madrasah pernah belajar menghitung 1 sampai 10. Wahidun 1, isnani 2, salah satun 3, arba'atun 4, khamsatun 5, tis'atun sittatun 6, sab'atun 7, samaniyatun 8, tis'atun 9, asyaratun 10. Nah, jadi yang pertama yang antum harus paham adalah bahasa Arabnya angka 1 sampai 10. Oke. Setelah antum menghafal, nah ini adalah perubahan kata dari mufrad. Musanna itu artinya jumlahnya 2, jamak berarti lebih dari 2. Mufrad itu 1, nih mufrad jumlahnya 1. Musanna itu apabila jumlahnya 2, jamak apabila dia lebih daripada 1. Oke, jadi kalau musanna, perhatikan di sini musanna, lihat
babani, dia menambahkan alif wa nun. Babun satu, kalau dia dua, babun itu ditambah alif wa nun, jadi babani. Untuk jamak dia berubah menjadi abwabun. Oke, kita akan baca. Babun artinya pintu ya. Surun, suroni, aswarun. Surun itu artinya pagar. Saubun artinya baju atau pakaian. Ghusnun artinya dahan, ranting. Mitrun artinya meter. Bi'run artinya sumur. Ushbun artinya rumput. Oke. Babun wahid. Jadi babun ini mufrad. Ketika dia musanna ditambah alif wa nun jadinya babani. Dijamak dia abwabun. Jadi kalau pintunya banyak, bahasa Arabnya abwabun, bukan babun-babun. Biasa kalau bahasa Indonesia kan anak-anak gitu ya. Kalau anaknya banyak, anak-anak. Bapak satu, kalau dia banyak, bapak-bapak. Tapi kalau di bahasa Arab dia ada jamak taksir, jadi berubah katanya itu. Babun, babani, abwabun. Surun, suroni, aswarun. Saubun, saubani, aswabun. Gusnun, gusnani, aghsanun. Mitrun, mitrani, amtarun. Bi'run, bi'rani, abarun. Ushbun, ushbani, asyabun. Oke, nanti bisa antum lihat kembali di aplikasi Durusul Lughah Al-Arabiyah yang sudah biasa kita pelajari. Oke, selanjutnya kosakata. Yang pertama ada kata qalamun. Qalamun. Ayo, ini bisa antum pencet semua. Kalau antum belum bisa membacanya, silahkan dipencet. Aswabun. Nanti dia keluar suaranya. Ghusnun. Oke, sekarang kita baca dulu. Qalamun, pena. Aswabun itu kaos-kaos. Jadi beberapa kaos atau baju ya. Saubun itu bisa bisa artinya baju atau kaos. Jadi asal katanya saubun ini ya, yang nomor 2 ini asal katanya aswab saubun, terus dia jamak karena dia banyak dia berubah menjadi aswabun. Terus ghusnun artinya dahan, mitrun artinya meter, kuhun artinya gubuk. Diingat nanti kita akan mencoba memahami sebuah cerita atau makalah. Kuhun al-makna gubuk. Imadun artinya tiang. Saurun itu sapi jantan. Baqaratun, ini ada dalam Al-Quran ya, Al-Baqarah artinya sapi betina. Jadi kalau sapinya jantan dia bahasa Arabnya saurun. Kalau dia sapi betina baqaratun. Terus Ijlun itu artinya anak sapi. Selanjutnya hanafiyatun itu artinya keran. Firjarun sikat gigi. Hauduli asmak ini artinya kolam ikan. Zaribatun al-makna kandang ternak. Oke, kita coba masuk ke contoh-contoh kalimat. Nah, ini diklik nih, bisa diklik. Contoh kalimat. Qalamun wahidun. Qalaman ithnani. Salasatu aqlamin. Arba'atu aqlamin. Khamsatu aqlamin. Sittatu aqlamin. Sab'atu aqlamin. Thamaniyatu aqlamin. Tis'atu aqlamin. Asyaratu aqlamin. Nah, jadi kalau dia satu, maka masih menggunakan kata qalamun. Qalamun wahidun. Kalau dia dua ditambah alif wa nun. Qalaman ithnani 2. Qalamunnya ditambah alif wa nun. Ithnatani. Qalamun wahidun, qalaman ithnani. Nah, kalau 3 dia menggunakan bentuk jamaknya. Jadi bukan salah satu qalamun atau salah satu qalamin, tapi salah satu aqlamin. Arba'atu aqlamin dan seterusnya sampai 10. Selanjutnya al-hanafiyatu. Nah, lihat di sini al-hanafiyatu amamal bi'ri. Al-hanafiyah tadi apa artinya? Keran. Ya. Jadi
Al-Hanafiyatu amama, nah, pelajaran minggu lalu ini, amama artinya di depan. Bi'run artinya sumur. Jadi keran di depan sumur. Al-Hanafiyatu amamal bi'ri. Setelah kata harfu jar, amama itu menjadi i semua. Jadi bukan amamal bi'ru atau amamal bi'ra. Nah, di sini ya. Jadi setelah kata amama ini menjadi bi'ri, bukan bi'ra atau bi'ru. Kenapa? Karena amama termasuk harfu jar. Atau dia juga termasuk dalam kategori dzarful makan. Wara al-manzili haudun li asmak. Nah, ini wara al-manzili haudun li asmak, artinya wara'a apa kemarin? Di belakang. Manzilun artinya rumah. Wara al-manzili di belakang rumah. Haudu li asmak, kolam ikan. Al-baqaratu fi zaribati. Al-baqarah artinya sapi betina. Fil zaribah. Al-zaribah kandang ternak. Li firjaunan ithnani. Li firjaun, al-makna firjaun sikat gigi. Jadi saya mempunyai firjaunan ithnani, mempunyai 2 sikat gigi. Oke, selanjutnya nih ada kata hunaka baituna. Perhatikan ya paragraf yang terakhir. Kita akan baca dulu. Hunaka baitun lil baiti thalathatu abwabin wara al baiti bustanun fihi kuhun wahidun lahu saqfani ala arba'ati a'midatin fi dzalikal kuh thawrun wa baqaratani ijlani. Thawrun. Apa artinya thawrun? Ada yang masih ingat? Kita lihat. Oke, nah ini thawrun. Thawrun artinya sapi jantan. Ingat ya, thawrun itu sapi jantan. Oke, kita coba kembali ke paragraf terakhir. Ini ya, paragraf terakhir. Hunaka baitun. Hunaka pelajaran kita yang ketiga, artinya hunaka apa? Di sana. Hunaka baitun, di sana ada rumah. Lil baiti thalathatu abwabin. Lil baiti thalathatu abwabin. Rumah mempunyai 3 pintu. Wara al baiti bustanun fihi kuhun wahidun. Wara al bait, di belakang rumah, bustanun. Bustanun taman. Fihi, di dalamnya. Di belakang rumah ada taman, di dalamnya kuhun wahidun. Kuhun al-makna, kuhun tadi gubuk. Lahu sakfani. Jadi dia ini hunya ini lari ke siapa? Lari ke kuhun. Jadi gubuk tadi, gubuk dia itu larinya ke gubuk. Jadi gubuk tadi mempunyai 2 atap. Lahu sakfani ala arbati a'midatin. Di atas 4 tiang. Fi dzalikal kuh, di dalam kandang ternak. Thawrun wa baqaratani ijlani. Jadi di dalam kandang ternak itu ada sapi jantan, thawrun wa baqaratani, 2 sapi betina, wa ijlani, 2 anak sapi. Alhamdulillah. Selanjutnya kita lanjut ke percakapan. Silakan percakapannya diklik. Nah, ini al-muhadatsah. Al-muhadatsah artinya percakapan. Nah, biasanya ketika kita ingin bertanya tentang sebuah bilangan atau jumlah, maka kata yang digunakan sebagai adawatul istifham atau ism istifhamnya, kalimat tanyanya adalah kam. Nah, ini adalah kam nih. Jadi bertanya, kam qalaman laka, berapa pulpenmu? Bukan kam qalamun laka, tapi menjadi an. Jadi kam qalaman laka, jawabnya li qalamun wahidun, saya punya 1 pena. Kam qalaman li sahibika, berapa pena kepunyaan temanmu? Li sahib itu kan teman. Lahu qalamani, dia mempunyai 2 pulpen. Kam qalaman laka, walijini yang nomor 3 nih, baris ketiga. Kam qalaman laka li 3 aqlamin, saya mempunyai 3 pulpen. Oke, selanjutnya kam waladan bijanibika, berapa laki-laki di sampingmu? Janibun
samping ya. Berapa lelaki di sampingmu? Bijanibi, di belakang, di samping saya. Salah satu auladin, 3 anak laki-laki. Madza fi hizanati? Madza fil hizanah? Hizanah artinya lemari. Apa di dalam lemari? Madza fi, di dalam. Apa di dalam lemari? Fiha akwabun, di dalamnya gelas-gelas. Akwabun artinya gelas. Selanjutnya, kam kuban fil hizanati? Berapa gelas di dalam lemari? Kam kuban fil hizanati? Fiha asyratu akwabin, di dalamnya asyaratun 10. Di dalamnya ada 10 gelas. Nah, selanjutnya paragraf ketiga. Kam sauban laka? Berapa bajumu? Asyaratu aswabin, 10 kaos. Dan terakhir, kam baban fil mangzilika? Berapa pintu di rumahmu? Fi mangzili 5 abwabin, di rumah saya ada 5 pintu. Alhamdulillah kita sudah melaksanakan pembelajaran tentang al-adat. Ini ada di pelajaran 8. Silahkan bisa antum ulang-ulang mulai dari menghitung 1 sampai 10. Terus bentuk-bentuk dari mufrad, mutanna, jama'. Ya, kalau bisa itu ditulis. Jadi antum bisa sekalian latihan sambil mengenal tulisannya. Yang terakhir, ini ada kosakata yang harus antum hafalkan, sehingga ketika antum hafal kosakata ini, ketika memahami al-muhadasah dan juga maqalah, itu kalian bisa dengan mudah. Ini ada amsal, contoh-contohnya maqalahnya ya, bisa dipahami kembali setelah antum paham dengan mufradatnya. Yang terakhir ada muhadasah, bagaimana kita bermuhadasah atau berbicara dengan teman kita menggunakan pelajaran kita, yaitu pelajaran kali ini tentang al-adat lil muzakkar. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.